Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan, di mana kami boleh dibangunkan dengan kondisi tubuh yang fit, yang baik dan penuh semangat untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami bersama-sama bersyukur dan berterima kasih, sehingga saat ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk terus rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, juga belajar akan firman Tuhan sebagai pandu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh.
Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-13, demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa-bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka, orang banyak itu. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, baik orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, pada hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Mari kita segarkan kembali ingatan kita. Pentakosta adalah salah satu hari raya gerejawi yang memang selalu kita peringati dan kita rayakan, di mana hari Pentakosta juga bisa disebut sebagai hari ulang tahun gereja. Peristiwa yang dicatatkan pada Kisah Para Rasul pasal 2 ini adalah menunjukkan saat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan Yesus di Yerusalem 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, Pentakosta atau dalam bahasa Ibrani-nya Shavuot dalam tradisi Yahudi adalah hari raya panen, perayaan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Namun, dalam Perjanjian Baru, Pentakosta mendapatkan makna yang lebih dalam dan transformatif. Ini adalah penggenapan janji Yesus yang disampaikan sebelum kenaikannya ke surga. "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta bukanlah sekedar peristiwa mistis, melainkan sebuah transformasi radikal yang mengubah sekelompok murid yang awalnya ketakutan dan tidak berdaya menjadi para pemberani yang siap memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dalam peristiwa Pentakosta, kita melihat ada beberapa petunjuk atau simbol yang membuat para murid kemudian menjadi bersemangat kembali, dan mereka dengan api-api yang berkobar penuh semangat memberitakan Injil itu. Pertama-tama kita akan menemukan suara angin keras yang memenuhi seluruh isi ruangan di mana para murid para rasul berkumpul. Angin keras itu melambangkan kekuatan dan kehadiran Roh Kudus yang tidak terlihat, namun dahsyat, yang dapat menggerakkan dan mengubah. Seperti angin, Roh Kudus dapat membawa penyegaran, pemurnian, dan dorongan baru. Tak lama setelah itu, muncullah lidah-lidah api yang bertebaran dan kemudian hinggap pada tiap-tiap murid. Lidah api sendiri adalah simbol yang sangat kaya.
Api seringkali melambangkan kehadiran ilahi, misalnya seperti semak yang terbakar bagi Musa, pemurnian, gairah, dan kuasa. Api yang hinggap pada setiap orang menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak hanya dicurahkan secara bersama-sama kolektif, tetapi juga secara personal, menguatkan, memperlengkapi setiap individu. Api ini membakar ketakutan, membakar apatis dan keraguan, digantikan dengan keberanian dan semangat yang membara untuk Tuhan. Kita bisa melihat dari bacaan kita tadi, dan kalau kita mau meneruskan ke perikop selanjutnya, para murid kemudian merasakan dampak langsung dari kehadiran Roh Kudus. Apa dampaknya? Yang pertama, kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Para murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang hadir di Yerusalem. Di mana sebelumnya mereka tidak mempelajari, mereka tidak bisa berbagai macam bahasa itu, karena mereka hanya berbahasa Ibrani saja. Dan kemudian ketika Roh Kudus menghinggapi mereka, berkarya di dalam diri mereka, mereka mampu memberitakan kebenaran-kebenaran, karya-karya cinta kasih Allah melalui Tuhan Yesus kepada banyak orang itu. Tidak hanya itu, keberanian bersaksi juga menjadi dampak dari seseorang yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus, kemudian bangkit berdiri dan berkhotbah dengan penuh kuasa di hadapan orang banyak itu. Dan dari situlah kita melihat banyak orang menjadi percaya dan kemudian ingin mau dibaptis. Dan jumlah pengikut Kristus yang bisa dihitung awalnya kemudian menjadi berkali-kali lipat, dan di situ seringkali dikatakan sebagai hari lahirnya gereja, di mana persekutuan orang-orang percaya jumlahnya semakin bertambah banyak dan kemudian mereka menjadi satu. Mari sahabat kita bersama-sama berefleksi dari peristiwa Pentakosta ini. Peristiwa Pentakosta bukan hanya sekedar sejarah yang menarik dan indah yang dicatatkan di dalam Alkitab. Tapi bagi setiap pribadi kita, peristiwa Pentakosta memberi dorongan semangat bahwa setiap dari kita dipanggil dan dimampukan. Kita diberi kuasa untuk melayani orang lain. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul, para murid, juga dicurahkan kepada kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bergerak menjadi saksinya, melayani sesama dan dunia yang membutuhkan pertolongan ini. Kita juga bersama-sama diingatkan bahwa di dalam pimpinan Roh Kudus kita akan memiliki gairah, semangat yang membara. Api Roh Kudus akan mendorong kita untuk dengan memiliki keberanian, semangat yang tinggi memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Pentakosta adalah pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan pemberi kuasa yang senantiasa menyertai kita. Marilah kita membuka diri bagi pimpinan Roh Kudus agar hidup kita menjadi alat yang efektif untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali mendengar sapaan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami, yang mengingatkan dan mengajak kami untuk mempersiapkan diri di dalam memperingati dan merayakan Hari Raya Gerejawi Pentakosta pada hari Minggu mendatang. Biarlah di dalam peringatan Hari Raya Gerejawi ini, iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin berserah penuh di dalam pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai dan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya untuk terus Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan jagai, dan biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.